Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Septiani Pardosi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas, yang bersubjudul yaitu Kebijakan dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Berikut ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang pentingnya pendidikan dalam pembangunan, terus pendidikan Undang-Undang Sisdiknas dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tujuan Undang-Undang Sisdiknas yaitu untuk memastikan pendidikan dan Oke. Sudah itu toh? Sudah di undang-undang. Tujuan Undang-Undang Sisdiknas, 1. Memastikan pendidikan untuk seluruh masyarakat. Yang kedua, menciptakan pendidikan demokratis, berkualitas, dan berkeadilan. Yang ketiga, yaitu mengatur otonomi penyelenggaraan pendidikan. Kemudian ada Undang-Undang Sisdiknas sebagai landasan pentingnya untuk pendidikan yang lebih baik. Undang-Undang Sistem Sisdiknas memberikan kerangka hukum dan pedoman yang Dasar hukum. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, tentang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, sederajat, dan perguruan tinggi. Prinsip-prinsip pendidikan, kesejahteraan gender, keadilan, dan akuntabilitas. Penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, tanggung jawab pemerintah. Iya. Lanjut. Sudah apa nih, Cok? Penyelenggaraan pendidikan. 1. Penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama yaitu tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Yang kedua yaitu peran lengkap pendidikan dalam pengelolaan kurikulum dan evaluasi. Pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu struktur pengelolaan pendidikan atau kementerian, dinas pendidikan atau sekolah. Yang kedua ada otonomi daerah dalam pengelolaan pendidikan. Yang ketiga ada mekanisme pendanaan dan alokasi anggaran. Berikut ada kualitas pendidikan, yaitu menjamin mutu pendidikan melalui akreditas. Yang kedua, melalui peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, evaluasi dan pemantauan efektivitas pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang di atas tadi. Undang-Undang Sisdiknas sebagai landasan penting untuk pendidikan yang lebih baik, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas memberikan kerangka hukum dan pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan. Undang-undang ini menekankan pada pemerataan akses, peningkatan kualitas pendidikan, dan menjamin mutu yang terjadi dasar penting dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan nasional. Ini ada juga pentingnya kolaborasi antara pemerintahan, masyarakat, dan semua stakeholder pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena pendidikan terwujud bukan hanya melalui tindakan pemerintah semata, karena diperlukan juga peran pemerintah, sekolah, dan orang tua maupun masyarakat. Di sini keterlibatan masyarakat juga sangat penting mendukung program pendidikan, termasuk memberikan umpan balik dan berpartisipasi dalam program pengambilan keputusan. Kemudian ada peran stakeholder, semua pemangku pendidikan mulai lembaga pendidikan, pemerintah daerah, organisasi atau non-pemerintah, hingga sektor swasta memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif. Kemudian poin utama yaitu poin yang jelas dan ringkas untuk memudahkan pemahaman audiens. Visualisasi yaitu pertimbangan menambahkan grafik dan menggambarkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, stakeholder lain, dan mencapai pendidikan. Penyampaian yaitu penyampaian berkesimpulan dengan menekankan pentingnya pada komitmen bersama untuk mencapai tujuan pendidikan, memberikan motivasi dan dorongan kepada semua pihak yang terlibat untuk berkontribusi. Kemudian saya akan simpulkan Undang-Undang Sisdiknas sebagai landasan penting untuk pendidikan yang lebih baik, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan memberikan kerangka hukum dan pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
Undang-undang menekankan pemerataan akses, peningkatan kualitas pendidikan, dan menjamin mutu. Yang terjadi dasar penting dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan nasional, implementasi yang efektif dari Undang-Undang Sidiknas diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Kemudian perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder. Sekian presentasi yang akan saya sampaikan hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.